hendaknya kita melaksanakan ibadah sepanjang bulan suci Ramadan. Tujuan akhir dari pelaksanaan Ramadan diberitahu oleh Allah untuk melaksanakan puasa, tujuan akhirnya adalah takwa. Nah, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa yang berhasil melaksanakan puasa sepanjang Ramadan, atau kita yang gugur gagal meraih kemenangan tersebut? Seperti apakah ciri orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah Ramadan sebulan yang kita telah lewati? Seperti apakah golongan-golongan tersebut? Saya hanya mau mengupas dalam surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran, di sini sangat penting sekali. Kemungkinan biar enak saya akan buka saja, ya. Biar kita sambil santai, sambil dimakan nggak apa-apa. Yang ada sambelnya. Tapi nggak usah lama-lama, santai saja. Ini kita hanya memberikan penegasan orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Di dalam surah Al-Imran ini akan saya kupas lebih detail, ya, gambarannya, biar kita senantiasa semoga tergolong dalam golongan orang-orang yang sukses dan berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan. Bagaimana? Mau juga tadi. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati 'iddat lil muttaqin. Ini kalimat yang sangat luar biasa kalau kita telaah lebih dalam, ya. Kita telaah lebih dalam. Wasari'u ilal maghfirah. Bersegeralah menuju pengampunan Allah. Kenapa kok ada kalimatnya di situ? Pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sepanjang bulan suci Ramadan pasti isinya itu doang. Isinya hanya itu. So, kita lihat hadis Rasulullah, man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Yang kedua hadisnya, man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang berqiyamul lail, man qama ramadana, siapa yang qiyamul lail dengan dasar iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosanya. Wa man shoma ramadana, siapa yang puasa sebulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama. Ghufira lahu ma taqaddama. Maka saya kenapa mengambil ayat ini? Ini ada kaitannya dengan surat bulan suci Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan yang diharapkan oleh kita hanya satu, yaitu adalah pengampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama. Semua hanya pengampunan Allah. Kenapa? 11 bulan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik yang tidak mendapatkan ridha dari Allah pun itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Percaya nggak? Percaya nggak? Perbuatan baik yang tidak mendapat ridha Allah enggak ada nilai. Surah At-Taubah ayat 53. Kul anfiqu taw'an aw karhan la yatataqabbala minkum innakum kuntum fasiqun. Ini jelas sekali di sini kalimatnya. Katakanlah hai Muhammad, katakanlah hai Muhammad, anfiqu taw'an aw karhan. Infak kalian, ini perbuatan baik kalian. Ya, ada sebagian mengatakan infak di sini adalah menafkahkan, baik itu tenaga, pikiran, itu kebaikan. Karhan au
tau'an au karhan, baik itu karena taat ataupun karena terpaksa. La tataqabbala minkum, tidak diterima infak kalian semua. Innakum kuntum fasiqun, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini ngeri nih. Maka di sini yang penting adalah kita betul mengharapkan pengampunan Allah. Dia tidak menjadikan orang-orang yang fasik. Emang siapa sih orang-orang yang fasik? Al-Quran juga yang jaga. Siapa sih orang-orang yang fasik? Itu di dalam Al-Quran, innallaha la yastahi an yadriba masalan ba'udatan wa fawqaha. Fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fa yaquluna ma aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ini jelas sekali Allah gambarkan. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ba'udatan. Tidaklah setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu sia-sia. Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Sampai perumpamaan seekornya nyamuk. Kira-kira kemarin Allah ciptakan corona itu sia-sia bakal. Oh, banyak orang yang dikayakan gara-gara corona. Dan juga banyak yang dimiskinkan dengan corona. Terus apa kata sih? Mereka itu bagi orang-orang yang tidak beriman mengatakan, untuk apa sih Allah nyiptain ini? Dan untuk orang-orang yang beriman mengatakan, annahul haqqu min rabbihim, ini hak dari Tuhan. Yudillu bihi katsiran, Allah banyak yang menyesatkan sebab itu. Banyak yang disesatkan sebab corona. Ya, beli bansos, dikorupsi, itu sesat itu. Banyak yang disesatkan karenanya. Dan juga banyak yang diberikan petunjuk karenanya. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqin, Allah tidak akan memberikan sesat kecuali hanya orang-orang yang fasik. Siapakah orang yang fasik? Ini tadi yang kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah, orang-orang fasik. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yakni orang-orang yang apabila dia telah berjanji dia memutus janjinya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, dia memutus janjinya tatkala dia telah berjanji. Nih orang fasik. Ada nggak di sini? Biasanya asbabnya ini ada dari yang sepele tapi kita nggak kepikir. Dari yang sepele tapi nggak kepikir. Yakni gara-gara ngutang akhirnya jadi orang fasik. Kok bisa? Ya sekarang mohon maaf, kalau kita ngutang kira-kira janji. Jadi besok ya gue bayar, besok kita lagi, besok ya. Karena kalau orang ngutang itu mohon maaf, kalau lagi ngutang banyak banget bahasanya tidak indah. Tapi begitu belajar ditagih, minat tarsok. Tapi ini cuma gambaran. Intinya dia telah mengingkari janjinya kepada Allah. Kita udah janji belum ya Allah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita pada Allah. Kita putus itu. Katanya sholatnya, ibadahnya, hidup matinya untuk Allah. Ternyata hanya untuk pamer. Pengen viral doang. Jangan. Ini wajib nama Allah. Terus yang kedua siapa? Orang fasik itu. Alladzina yaquluna Allahu min ba'di misaqi wa yaqta'una ma amarallahu bih. Yakni orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Ini bahaya nih. Gara-gara masalah sepele putusnya silaturahmi. Karena tanggung watasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Ini kebaikan kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sudah memutus tali silaturahmi. Biarkan orang lain memutus silaturahmi, yang penting kita jangan. Yang penting kita jangan. Ya, nggak boleh. Maka itu pentingnya ada acara halal bihalal, karena yang repotnya itu masalahnya apa? Kita kadang-kadang jadi suka datang lupa, malu, atau pas datang nggak ketemu, betul.
karena lagi pulang kampung. Akhir ada acara halal bihalal biar kita ini selalu terhubung dengan tali silaturahmi. Wa yufsiduna fil ardh, selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi ini yang paling kecil adalah amarah. Gara-gara marah bikin jadi rusak hubungan keluarga. Betul kan? Ini gak bakalan tentrem nih. Karena yang namanya marah itu gak bisa nyelesain masalah. Sepinter apapun seseorang, kalau yang namanya marah itu gak nyelesain masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah hati yang penuh jiwa marah. Maka di dalam Al-Quran tadi, awas ya, saya lanjutkan ayatnya tadi yang sudah Al-Imran. Wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati, dan segeralah menuju surga. Oh, disuruh segera, berarti disuruh hormati. Iya kan? Ayo kalau kita nangkep tafsir global. Dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau disuruh segera berarti suruh cepat mati. Karena syarat masuk surga kudu mati. Maka maknanya ya, wa jannatu arduha as-samawat, kebahagiaan yang jiwanya dan pemikirannya seluas langit dan bumi. Lapang dada. Karena tidak ada kebahagiaan itu mawujud di dalam hati yang sempit. Hatinya sempit nih. Duitnya banyak, bahagia gak? Bahagia gak? Oh, ibu-ibu bahagia gak? Duitnya banyak, tapi lakinya gak pulang. Sempit. Betul gak? Jadi kebahagiaan itu adalah seluas langit dan bumi. Hatinya kudu lapang, seluas langit dan bumi. Legowo, lapang dada. Jadi surga itu adalah tempat orang-orang bahagia. Ketika mereka itu sudah berhasil melaksanakan puasa Ramadan, pasti dia akan bahagia. Ciri orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, jaminannya surga. Uiddat kata Allah. Uiddat, tempat untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, tempatnya langsung surga. Berarti pengampunan Allah akan menjadi milik kita. Cirinya hatinya kudu lapang dada. Kalau hatinya masih sempit dengan masalah, pikirannya masih sempit dengan masalah, ada nggak yang bilang? Ada. Gara-gara masalah belum bayar listrik, kagak bisa tidur, sempit tuh pikiran. Susah nggak? Susah nggak? Berarti dosanya belum diampuni. Dosanya belum diampuni. Ciri dosa sudah diampuni adalah dapat takwa. Orang yang bertakwa pasti hatinya bahagia. Jelas itu Quran. Quran itu bermain-main. Jelasin aja. Uiddat lil muttaqin. Ustaz, saya belum dapat itu Pak Ustaz, belum dapat lapang dada, belum bisa legowo. Oh, berarti ada yang perlu dijalani lagi setelah bulan suci Ramadan. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, menginfakkan sebahagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maksud sempit di sini ibarat kata mohon maaf, yang namanya berbuat baik jangan sama orang yang disenengin doang, berusaha berbuat baik sama orang yang dibenci. Bisa nggak kira-kira berbuat baik sama orang yang dibenci? Bisa. Berarti kita belum menjadi umat Muhammad. Sedangkan umat Muhammad itu dilemparin kotoran onta, jatuh sakit yang lemparin kotoran onta, yang besok siapa? Rasul. Nah kalau kita ada orang yang benci kita, nyebelin, gondokin, ketemu juga ogah, lihat mukanya aja malas, jatuh sakit, kira-kira besok apa doain nambahin?
mati. Berarti belum gowo artinya. Nah, maka ketika kita infak yang pertama, infak yang pertama kepada siapa? Dua orang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi infak ini jangan sempit ya. Tadi kan saya bilang harus luas pemikirannya ya. Berarti bukan masalah materi aja yang namanya infak ya. Luas ya. Dengan tangan, dengan pikiran, dengan senyuman, sampai senyum aja sedekah. Kepada siapa? Pertama, wabil walidain, orang tua. Berbuat baik. Kalau kita hidupnya susah, berarti kita punya masalah sama orang tua kita. Datangi orang tua kita, minta maaf kepada orang tua kita, sungkem kepada orang tua kita, dan meninggal mohon doain. Karena kalau orang dulu mohon maaf ya, kalau kita punya masalah yang kelar-kelar suruh ngapain? Minum cucian kaki ini, betul. Benar ini kita yang jawab ternyata. Berarti ini bukan cuma ada, Quran langsung yang menyampaikan. Berbuatlah baik kalian kepada orang tua. Yang kedua siapa? Wal aqrabin, kerabat. Siapa kerabat? Kerabat yang dekat, tetangga. Kita boy sama siapapun yang mau tetangga kagak baik. Masalah juga itu nanti. Begitu kita ibarat kata kehabisan garam, kira-kira minta tetangga dikasih kagak kalau kita punya masalah tetangga? Baru-baru minta, baru-baru dikasih, mau minta aja malu. Dan jangankan kita minta, mohon maaf kalau kita udah benci sama tetangga ya. Ibarat kata kita pengen beli sesuatu di warung sebelah tetangga kita, kira-kira lewat situ nggak? Masya Allah. Berusaha diri namanya, nggak akan bahagia ini, nggak akan bahagia. Berbuat baik kepada kita. Jadi infak. Berinfaklah kalian kalau kalian ibarat kata ingin mendapatkan keberkahan dan pengampunan dari Allah dan kebahagiaan. Yang kedua adalah kata Allah dalam Al-Quran, walladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaidh. Nahan amarah. Bukan orang yang sabar, orang yang nggak pernah marah. Tapi orang yang sabar itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Karena gara-gara marah, ini lisan susah dijaga, betul. Orang kalau udah gondok itu ragunan keluar semua. Nggak mandang dia ustaz, nggak mandang dia kiai. Kalau udah gondok, kayak yakin itu keluar kata-kata, betul nggak? Betul nggak? Apalagi mau udah banyak kok di TV itu kan. Dan gara-gara masalah sepele, gondok, woi laknatullah, ahliman, amat dulu, nggak boleh. Azimin al-qaid, tahan amarah, tahan amarah. Jadi agar kita mendapatkan kebahagiaan, kudu mampu menahan amarah. Wa qazimin al-qaid. Yang ketiga apa? Afina 'anil nas. Afina 'anil nas di sini tidak memandang sara, nggak mandang suku, nggak mandang nasab, nggak mandang itu siapa, nggak mandang agama. Kok bisa? Iya, Quran yang ngomong, bukan Ustaz Mutis. Quran yang ngomong, wa'afina 'anil nas. Kalau memang untuk kita golongan, pasti Allah mengatakan kalimat wa'afina 'anil ikhwan, wa'afina 'anil muslimin, wa'afina 'anil mu'minin. Enggak, Allah kalimatnya adalah wa'afina 'anil nas. Siapapun yang dinamakan manusia, mau itu maling, mau itu rampok, mau itu pencuri, mau itu orang alim, maafin. Enggak mandang salah. Tuh. Jadi yang namanya memaafkan itu gak begini. Pak bos aku aja ya. Maafkan salah. Harus dimaafkan. Maka simbol di kita ini kudu menjalankan protokol 3 memaafkan, meminta maaf, memintakan maaf. So pasti
Jadi Allah pasti benar, gak pernah bohong. Yang pengen bahagia hidupnya, yakni orang yang gampang memaafkan, gak punya masalah karena punya salah. Orang kalau udah gak punya masalah, insya Allah bahagia. Betul. Itu kata siapa? Kata Maka fungsi daripada halal bihalal, ayo siapapun. Ustaz, kira-kira kalau orang minta maaf kita tanya nggak salahnya? Nggak usah tahu. Lu ngapain minta maaf sama gua? Lu salah apa? Dia kemarin gua nyolong duit lu. Tambah marah apa dimaafin kira-kira? Ada orang datang ke rumah ibu-ibu, Bu, saya minta maaf ya Bu ya. Nanya, emang salah lu apa? Kayaknya kita baru ketemu bukannya minta maaf. Salah lu apa dulu? Kira-kira kalau dijawab jadi berantem apa kagak nih? Kemarin saya ada jalan sama suami ibu. Kira-kira jadi berantem apa maafin? Ya, jadi nggak perlu. Maka hadis Rasulullah mengatakan, sebelum kita melepaskan jabatan tangan kita, selama itu juga dosa dari kedua belah pihak berguguran. Kira-kira Islam itu gampang apa susah sih? Islam itu membawa selamat, membawa kebahagiaan. Jangan cari masalah dari apapun karena kita adalah orang Islam. Ya, sehingga kita ini bisa tentram. Mari sama-sama raih surga. Surga yang mana nih? Pasti semua orang pasti, siapapun itu pasti mengharap surga. Kalau nggak percaya, tes. Jalan-jalan ke diskotik, ke tempat para pemabok sama perempuan nakal, tanyain kayak masuk surga nggak? Pasti jawabnya pasti. Karena semua pasti pengen surga. Nah, tapi ya jangan mikirin surga akhirat dulu. Surga dunia dulu. Apa itu surga dunia? Lapang dan hidupnya sudah bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan, innal ladzina amanu wa yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini janjinya Allah dalam kitab Basairul Khairat digambarkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini janji Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh tergolong takwa, bagi dia busyra, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Pengen bahagia dunianya, takwa. Jalannya takwa, banyaklah beristighfar. Tapi jangan cuma istighfar, hatinya harus siap memaafkan. Kalau nggak bisa memaafkan, mintakan. Selesai. Saya belum ambil dia, kalau kita gimana cara dia udah istri saya. Ya Allah, ampuni dosanya. Mintakan maaf dia kepada Allah. Saya belum bisa memaafkan dia, Ustaz. Ya udah, mintakan maaf satu kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Kamu udah maafin belum? Ya udah, kamu aja belum maafin, gimana saya ngapuri? Oh, berarti kita maafin dulu. Paham ya? Ya, jadi ini 3M ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dunianya, berkah akhiratnya, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Saya atas nama pribadi ya, selaku apa ya, bukan pembina ya, sebenarnya nggak pantas di pembina, teman ngobrol ngaji ya,
mengucapkan minal aidin wal fa'ilin kullu amin wa antum bihal khair siyatana wa siyatakum taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya juga atas nama pribadi beserta keluarga sudah ikhlas ridho memaafkan bapak-bapak ibu-ibu jemaah sekalian yang kumpul di sini. Insya Allah. Biniyatin qabul, wa bi ijabatin qabul, wa bi tamamin qabul. Allah, Allah, Allah istajib doana wa balik maqasidana wa hausil maqasidana wa taqabbal hajatuna. Sebutkan hajatnya masing-masing minta pada Allah dengan kerendahan hati. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, biridaka ya Allah, biridaka ya Allah, biridaka ya Allah. Istajib du'ana wa balik maqasidana wa hausil maqasidana wa taqabbal hajatuna. Mawjud fi qalbina ya Allah, 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 biridakal karim wa bi rahmatikal azim wa bi barakatikal karim wa bi karamati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, adalah Allah yang ajmain. Mohon maaf kepada para jemaah sekalian. Kita tidak membuka pengajian remaja anak-anak remaja. Bagi yang punya keluarga silahkan, yang anak-anaknya mau dititipkan ngaji bersama kami persilahkan. Setiap hari Senin maghrib ngaji Quran, ngaji hari Isya kita. Itu waktunya hari Senin malam Selasa, hari Selasa malam Rabu, hari Rabu malam Kamis dengan hari Kamis malam Jumat. Insya Allah ya kita ngaji bareng, mudah-mudahan juga keberkahan. Adapun kita pengajian kitabnya adalah kalau malam Senin ngajinya kitab apa? Oh, dibahas tadi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jangan dilihatin orang itu. Ayo masuk, penyanyi.